Rumah dinas nomor 13. Andi tak pernah menyangka kalau pekerjaannya sebagai pegawai negeri akan membawanya pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran Kalimantan Timur. Kota itu tenang, dikelilingi hutan lebat, dan masih kental dengan cerita-cerita mistis. Sebagai pegawai baru, ia mendapat fasilitas rumah dinas, bangunan tua, peninggalan Belanda yang sudah dipakai bergantian oleh banyak pegawai sebelumnya. Ini kunci rumah dinas nomor 13, ujar Pak Suryana, kepala bagian, sambil menyerahkan kunci besi yang dingin. Kamu orang baru, jadi terimalah apa adanya. Jangan banyak tanya ya. Nada suara Pak Suryana terdengar aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Namun Andi hanya mengangguk. Baginya rumah dinas gratis adalah rezeki. Tak peduli jika bangunannya tua, ia sudah senang tak perlu keluar uang untuk kontrakan. Rumah dinas nomor 13 berdiri di ujung jalan, agak terpisah dari rumah dinas lain. Halamannya luas, tapi dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Cat dinding sudah terkelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan atap sengnya berkarat. Saat pertama membuka pintu, aroma lembab bercampur bau kayu lapuk menyeruak. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah. Ada ruang tamu besar, 3 kamar tidur, dapur, serta gudang kecil di belakang. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah kursi goyang tua yang masih kokoh. Kursi itu tampak seperti peninggalan zaman kolonial, diletakkan tepat menghadap pintu. Entah mengapa, Andi merasa kursi itu seakan sedang menunggunya. Malam pertama ia hanya tidur beralaskan tikar, karena barang-barangnya baru akan datang besok. Meski lelah, ia sulit memejamkan mata. Dari ruang tamu terdengar bunyi krek, 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 seperti kursi goyang yang bergerak sendiri. Andi menegakkan badan, menahan nafas. Ia mencoba meyakinkan diri, pasti angin. Tapi ketika ia membuka pintu kamar, kursi goyang itu benar-benar bergerak maju mundur, meski semua jendela tertutup rapat. Hari-hari berikutnya, Andi mulai terbiasa dengan suasana rumah. Namun setiap malam selalu ada gangguan kecil, suara langkah kaki di lorong, suara orang berbisik di dapur, atau pintu yang tiba-tiba terbuka. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. "Pergi, jangan tinggal di sini." Andi tersentak, langsung menyalakan lampu. Kamar itu kosong, hanya ada dirinya. Namun ia bisa mencium samar aroma bunga melati yang menusuk hidung. Sejak itu, hampir setiap malam ia mendengar bisikan yang sama. Kadang dari arah dapur, kadang dari rumah dan kamar kosong di ujung lorong. Suara itu terdengar sedih, seperti sedang memperingatkan, bukan menakut-nakuti. Rasa penasarannya membuat Andi bertanya pada tetangga sebelah, seorang ibu tua bernama Bu Rini. Awalnya wanita itu enggan bicara, tapi setelah didesak, ia akhirnya mau membuka mulut. "Kamu tinggal di rumah nomor 13. Ya ampun, kenapa kamu mau di sana?" tanya Bu Rini dengan wajah khawatir. Andi terdiam. "Lah memangnya kenapa, Bu?" Bu Rini menarik napas panjang. "Rumah itu angker. Dulu pernah ditempati seorang pegawai bersama istrinya, tapi istrinya meninggal gantung diri di kamar belakang. Karena katanya tak tahan ditinggal suami dinas jauh.
Sejak saat itu, arwahnya gentayangan. Banyak yang bilang dia masih menunggu suaminya pulang. Andi merinding. Ia langsung teringat bisikan dan aroma melati yang sering muncul. Malam berikutnya, kejadian semakin nyata. Saat ia sedang mengetik laporan di meja kerja, tiba-tiba listrik padam. Rumah jadi gelap gulita. Dari arah ruang tamu terdengar suara kursi goyang bergerak lagi. Dengan senter ponsel, Andi memberanikan diri berjalan. Ketika cahaya menyorot ke arah kursi, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan lehernya terlilit kain putih panjang. Andi terdiam, tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan menoleh ke belakangnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Andi bisa membaca gerakan bibir itu. Pergi. Seketika senter ponselnya mati. Gelap, hanya suara kursi goyang yang makin keras. Andi berlari masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat dan membaca doa sekuat hati. Beberapa hari kemudian, saat membereskan gudang di belakang, Andi menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di pojokan gudang ada kursi kecil, tali rapia tua yang sudah putus, dan selembar foto keluarga. Foto itu menampilkan seorang pria berseragam dinas, seorang perempuan muda, dan seorang anak kecil. Wajah perempuan dalam foto itu sama persis dengan sosok yang ia lihat di kursi goyang. Yang lebih mengerikan, wajah sang anak dalam foto sudah disobek, meninggalkan bekas robekan kasar. Seolah-olah ada dendam yang tak selesai. Kejadian paling menyeramkan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Udara terasa panas meski hujan baru saja turun. Tepat tengah malam, terdengar suara pintu kamar dibanting keras. Andi terbangun. Tubuhnya gemetar. Dari lorong, ia mendengar langkah kaki banyak orang berjalan. Tapi siapa? Ia tinggal sendirian. Suara itu berhenti di depan pintu kamarnya. Perlahan, pintu berderit terbuka. Dalam cahaya remang, Andi melihat bayangan beberapa sosok. Perempuan berambut panjang, pria tanpa wajah, dan anak kecil yang tubuhnya penuh luka. Mereka semua berdiri menatapnya. Andi berteriak sekeras-kerasnya, tapi suaranya seperti lenyap ditelan suara. Sosok perempuan itu maju, mendekatinya lalu berbisik dengan suara parau. "Suamiku, kembalikan dia padaku." Andi tak mengerti siapa suaminya, apa maksudnya. Esok paginya, dengan wajah pucat dan mata merah, Andi mencari informasi ke arsip kantor. Ia menemukan catatan lama tentang penghuni pertama rumah dinas itu, seorang pegawai bernama Sutrisno yang bertugas pada tahun 1985. Istrinya, Ratna, ditemukan gantung diri di rumah itu. Tapi yang mengejutkan, dalam laporan polisi disebutkan bahwa anak mereka hilang tanpa jejak, hingga kini tidak pernah ditemukan. Banyak yang percaya Ratna tak hanya bunuh diri, tapi juga membunuh anaknya sendiri sebelum gantung diri. Sejak mengetahui fakta itu, gangguan makin sering terjadi. Barang-barang berpindah tempat sendiri. Cermin di kamar mandi memantulkan bayangan orang lain. Bahkan di siang bolong, Andi sering melihat sosok perempuan berdiri di halaman menatapnya tanpa berkedip. Suara kecil menangis juga sering terdengar dari gudang belakang. Seringkali ia mencoba masuk, suara itu hilang. Tapi begitu keluar, tangisan terdengar lagi. Andi merasa dirinya makin kehilangan kewarasan. Tidur tak pernah nyenyak, makan tak pernah berselera. Malam itu Andi memutuskan tak tahan lagi. Ia berencana pindah besok pagi. Namun arwah penghuni rumah seolah tahu niatnya. Tepat pukul 3 dini hari, ia mendengar suara keras dari dapur. Saat dihampiri, ia melihat kompor menyala sendiri. Api membesar tanpa kendali. Di tengah api itu, sosok perempuan Ratna muncul. Wajahnya penuh luka, sambil menggendong sesuatu yang menyerupai bayi berlumuran darah.
Jangan tinggalkan aku lagi, ratapnya. Andi berteriak, lari ke pintu depan, tapi pintu terkunci rapat. Meski kunci sudah diputar, dari balik jendelanya ia melihat banyak bayangan berdiri mengelilingi rumah, seakan menahannya pergi. Kursi goyang di ruang tamu bergerak sangat cepat, menimbulkan suara berderit yang memekakan telinga. Sosok Ratna mendekat, bayinya menjerit, dan Andi pingsan. Keesokan harinya, rekan kerja menemukan Andi tergeletak, tak sadarkan diri di ruang tamu. Matanya terbuka tapi kosong, menatap kursi goyang. Ia dibawa ke rumah sakit, namun sejak malam itu Andi tak pernah sama lagi. Tubuhnya hidup, tapi pikirannya seperti hilang. Ia hanya bisa duduk diam. Sesekali bergumam, "Pergi, jangan tinggal di sini." Rumah dinas nomor 13 akhirnya dikosongkan. Tak ada lagi pegawai yang berani menempatinya. Bangunan itu dibiarkan terbengkalai, perlahan dimakan waktu dan ilalang. Namun setiap orang yang lewat malam-malam masih bisa mendengar suara kursi goyang berderit dan aroma melati yang samar-samar terbawa angin. Beberapa tahun kemudian, pemerintah setempat berencana merobohkan rumah itu. Namun, pekerja bangunan menolak karena setiap kali mencoba memulai, peralatan mereka rusak tanpa sebab. Rumah dinas nomor 13 pun tetap berdiri, menyimpan rahasia kelam dan arwah yang tak pernah tenang. Dan bagi siapa yang nekat masuk, bisikan itu akan selalu terdengar, "Pergi, jangan tinggal di sini."